Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yusuf Raihan dan selamat datang di Binar Bincang Ramadan. Nah teman-teman, hari ini kita kedatangan Mr. Masril. Gimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat dan baik. Teman-teman, hari ini kita akan membahas seputaran gimana sih cara mendapat keberkahan di bulan Ramadan. Kami ini berharap bahwa Bapak bisa menjelaskan tentang tersebut Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita sampai pada detik ini masih diberikan kesempatan oleh Allah mengikuti satu kewajiban kita, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Salawat dan salam sama-sama kita ucapkan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak di akhir zaman nanti kita akan mendapat syafaat dari beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, tidak afdal rasanya kalau kita tidak mengucapkan satu firman Allah dalam Al-Quran mengenai wajibnya berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nanti akhirnya semuanya kita berharap menjadi orang yang predikat takwa. Itu akhirnya. Nah, jadi cara kita menggapai keberkahan itu, pertama, kita tahu bahwa Al-Quran turunnya itu di bulan Ramadan. Berarti keberkahan yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah bagaimana sebanyak-banyaknya kita bertadarus, memahami isi Al-Quran. Selain itu juga semua yang makna-makna yang baik yang tersirat maupun tidak di dalam Al-Quran kita ikuti selama Ramadan. Sebenarnya tidak Ramadan pun kita lakukan hal tersebut, tetapi karena ini bulan Ramadan kita ingin menggapai keberkahan yang lebih ya. Keberkahan yang lebih maksudnya karena semua apapun kebaikan yang kita lakukan di Ramadan itu semuanya dilipat gandakan pahalanya. Nah, supaya kita menggapai itu maka kita perbanyak membaca Al-Quran. Nah, namun sebelum kita ke nomor 2, ke keberkahan yang kedua, kita kembali ke pertama bahwa keberkahan itu kalau didefinisikan sebenarnya Ramadana syahru barakah. Artinya Ramadan itu memang tempatnya berkah. Semuanya berkah. Senyum kita mungkin berkahnya juga berlipat-lipatnya. Kemudian yang kedua, ada malam Lailatul Qadar. Nanti mungkin ada penceramah lain yang akan membahas lebih detail kan malam Lailatul Qadar itu. Dan itu cuma kita dapatkan di bulan Ramadan. Di bulan lain nggak ada. Itu salah satu kebaikan yang besar. Yang kita tahu bahwa barang siapa yang bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, di mana kita tahu itu keberkahannya itu lebih baik dari 1000 bulan kan, luar biasa. Di bulan lain itu tidak ada, di bulan Ramadan ada. Jadi sudah 2 ya. Kemudian yang ketiga itu ada sholat tarawih. Ini keberkahan juga. Ini sebenarnya dari kesehatan sangat luar biasa kalau dibahas mengenai tarawih. Karena di siangnya kita berpuasa, tidak makan, tidak minum, kemudian kita makan yang begitu banyak sepertinya di habis maghrib buka puasa, tapi kita setelahnya sholat. Jadi badan kita itu luar biasa. Ini keberkahan sendiri yang kita dapatkan ketika kita mengikuti puasa Ramadan. Kita sholat tarawih, dan tarawih juga tidak kita temukan di bulan lain, di bulan Syawal dan bulan lain itu tidak ada kita temukan. Khusus di bulan Ramadan, Pak. Khusus di bulan Ramadan. Jadi ini keberkahan yang ketiga. Kemudian keberkahan yang keempat. Saya rasa penonton Binar juga tahu bahwa zakat fitrah itu keluarnya tidak di bulan lain. Kalau zakat mal mungkin kita bisa keluarkan di bulan lain ya. Zakat fitrah cuma di bulan Ramadan. Iya pasti. Dan ini keberkahan, nggak ada orang misalkan saya mau keluarkan nih zakat fitrah saya di bulan Mei atau gitu ya. Nggak ada, kita di bulan Ramadan gitu. Karena memang nanti setelah kita puasa 3 bulan penuh di Ramadan itu, nanti mensucikannya kita akan mengeluarkan zakat fitrah. Nah, begitu kita melakukan zakat fitrah, pas takbirnya, Idul Fitrinya, kita itu semuanya dalam keadaan bersih, tidak ternoda. Jadi
Oleh karenanya keberkahan Ramadan itu memang tidak bisa diukur dengan apapun sebenarnya. Tapi memang kalau kita hanya sebatas mengikuti formalitas, ya bisa jadi kita tidak ketemu keberkahan itu. Tetapi intinya semua dari yang 4 itu kita jalani dengan penuh keikhlasan, kita jalani juga dengan penuh ketakwaan kepada Allah, maka kita akan mendapatkan keberkahan itu. Ya, seperti itu lebih kurangnya. Nah, misalnya kita udah ngelakuin usaha lebih nih Pak, biar kita bisa dapat keberkahan itu. Terus cara kita menjaga keberkahan itu gimana Pak? Menjaga keberkahan sepertinya tidaklah susah sebenarnya. Kenapa tidak susah? Karena tadi kita udah sampaikan, kita tadarus, kita kemudian juga tahu bahwa malam Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadan, kemudian kita juga tahu bahwa nanti ada sholat tarawih, kemudian juga membayar zakat, dan ini perlunya itu konsistensi. Bagaimana kita menjaganya? Konsisten. Konsisten artinya apa? Terutama yang Al-Quran ya, itu sangat tantangannya sedikit besar. Jadi kita coba membaca ada target-target yang kita buat. Ya, biar bisa khatam gitu. Iya, kan? itu yang paling perlu. Jadi itu cara cara mudahnya. Jadi kita punya target. Misalkan puasa pertama kita bisa kejar 1 juz misalkan. Malam kedua dan seterusnya. Sehingga di akhir Ramadan kita bisa selesai 30 juz kan, khatam gitu. Nah, kalau orang-orang yang udah biasa mungkin ini gampang. Ya mungkin dia bisa tingkatkan dari 1 sampai jadi 2. Yang 2 mungkin udah biasa jadi 3. Yang 3 mungkin jadi 4 dan seterusnya. Yang penting konsisten. Kemudian juga tarawih juga tantangannya besar kan. Apalagi baru siap buka tuh, makan banyak, ngantuk kali Pasti sekali. Ya mungkin juga ada agenda-agenda televisi yang kita mau nonton misalkan. Atau agenda-agenda lain yang buka puasa terkadang agak lama gitu kan. Tiba-tiba udah telat. Udah mulai banyak godaan kan. Mudah-mudahan tarawihnya jadinya ya udahlah akhirnya nggak selesai, atau ya masih bisa jadi cuma sholat isya aja, tarawihnya udahlah sunnah udah tinggal. Padahal ini tidak positif, karena kenapa kita tidak akan bisa gapai yang tadi gitu kan. Jadi perlu konsisten dengan kondisi kita. Harus kita antisipasi semua keadaan kita ketika berbuka puasa dan seterusnya, sehingga kita bisa mengikuti tahapan-tahapan Ramadan pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ke hari terakhir Ramadan. Ya, seperti itu. Nah, kalau tips agar kita bisa konsisten tuh gimana Pak? Kan misalnya sholat tarawih nih Pak, pada minggu pertamanya tuh rame banget masjid sampai penuh, ada yang di luar, tapi di pertengahan dan terakhirnya pasti itu sepi-sepi banget Pak. Gimana cara biar kita bisa konsisten gitu? Betul. Dan ini memang tantangannya ya. Tantangannya bagaimana kita bisa konsisten, betul sekali. Karena bukannya hampir semua di masjid-masjid kadang-kala memang seperti itu ya, yang kenyataannya kita lihat 1 sampai 10 itu ya rame, mungkin kadang-kadang nggak sampai belakang ya, sampai ke tempat teras gitu ya. Tapi pas udah mulai 10 kedua udah mulai berkurang setengah. 10 terakhir mungkin hanya tinggal 1 saf, 2 saf ya. Jadi tips yang pertama, saya pikir untuk biar kita menjaga konsistensi kita tadi, jadi kita itu harus sering-sering membaca tentang betapa besarnya hikmah ketika kita mengikuti tarawih, berpuasa dengan lengkap. Kita ikut, makanya di beberapa kajian-kajian itu di pesantren ya, mungkin itu juga tidak sahih atau sahih, tetapi itu sering diucapkan bahwa ketika puasa pertama saya dapat apa? Sahabat tarawihnya. Puasa kedua misalkan kita hilang dari dosa besar. Puasa ketiga dan seterusnya. Jadi kita itu seperti termotivasi untuk bisa terus ikut. Jadi rasa-rasanya kalau saya nggak tarawih hari ini, kayak sesuatu ada yang tinggal gitu, kayak nggak ada yang enak hilang gitu. Ya, gitu. Jadi sering-sering kita membaca atau mengkaji tentang sebesar apa pahala yang kita dapatkan gitu. Memang sebenarnya betul ya, kalau kita seandainya berpatokan kepada pahala saja untuk beribadah kan tidak boleh ya. Tapi itu kan sebagai manusiawi. Karena kan kita ibadah juga harus ikhlas kan, betul. Jadi tapi secara manusiawi kita kan harus seperti itu. Artinya ada motivasi kita. Motivasi kita ketika saya mengerjakan ini, saya dapat apa gitu. Memang secara akhirat itu tidak begitu bagus, tetapi memang itu perlu ditanamkan dalam diri kita.
bahwa kita mendapatkan apa? Mendapatkan sesuatu yang positif, dapat pahala, dapat sehat dan seterusnya. Kemudian tips yang lain, kita harus berteman dengan teman-teman yang memang konsisten juga gitu. Yang tadi kita harus banyak baca buku biar kita semakin yakin, semakin paham dan semakin semangat untuk ikut terus ya mengikuti Ramadan dan tarawih dan seterusnya. Nah, kemudian kita juga harus berada di lingkungan yang kondusif. Nah, tips yang kedua, kondusif artinya apa? Teman-teman kita memang kadang-kala kita capek atau lemas, dia, ayo tarawih, ayo, dia ngajak yang positif. Ada yang semangatin. Iya, gitu, ada yang semangatin gitu. Tapi kalau kita berada di lingkungan yang kurang kondusif, malahan udahlah kan ini udah tarawih ke 10 capek, udahlah. Ditinggal sekali nggak apa-apa, ya itu juga masalah itu jadi persoalan itu nanti. Takutnya jadinya. malam selanjutnya tinggal lagi, Pasti, Bang. kalau tinggal pertama kita berpikir kan udah tinggal kemarin sekali, ya udahlah biar tinggal kedua, nah seterusnya gitu. Jadi akhirnya kita nggak akan ini kan ya, keberkahannya bisa jadi kita nggak dapet gitu. Karena kita tidak berada di lingkungan yang kondusif. Kondusif artinya ya pertemanan dan lain sebagainya. Jadi itu lebih kurang saya pikir dua tips itu kita kita disiplin berada di tempat itu, ya insya Allah kita akan bisa menggapai keberkahan Ramadan nanti insya Allah. Nah teman-teman, berarti ada salah satu poin yang sangat penting, yaitu konsisten, agar kita bisa terus mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan, karena setiap hari-harinya dapat keberkahan yang berbeda ya Pak. Betul. Ya. Nah mungkin itu saja untuk pembahasan Binar episode ini. Saya Yusuf Raihan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.